Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ratna Nafariatul Iza dengan NIM 230404661, Prodi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Unsuluddin dan Humaniora. Di sini saya dari kelas TPB 3 akan membahas tentang peristiwa tragedi istri tewas ditikam suami saat karaoke live di media sosial. Pria bernama Agus Hermintabun, umur 47, tega menikam istrinya sendiri yang bernama Hertalina Simanjuntak, umur 46 tahun, hingga tewas saat tengah live di Facebook. Untuk diketahui, peristiwa mencekam itu terjadi di rumah mereka di Dusun Poten, Desa Sukadamai, Kecamatan Sebamban, Sabtu tanggal 2 bulan November 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku Agus tidak lain adalah suami sendiri. Tiba-tiba pelaku yang dikenal sebagai suami Hertalina muncul mengambil pisau dari sebuah meja. Saat kejadian, korban tengah asyik bernyanyi bersama keluarganya. Namun tiba-tiba datanglah dan langsung menikamnya. Suami tersebut menikam istrinya dari belakang. Korban sedang bersenang-senang. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Sefani Tebing Tinggi. Namun sayangnya korban tidak tertolong. Usai membunuh istrinya, pelaku langsung pergi melarikan diri. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian itu langsung mencari pelaku dan menangkapnya di rumah kerabatnya di dusun yang sama, Desa Pon, Kecamatan Sibamban, Minggu pagi. Berdasarkan pengakuan pelaku, motifnya sampai tega membunuh istrinya karena cemburu, guys. Cemburu, pelaku merasa bahwa istri tersebut masih sering berhubungan dengan mantan suaminya. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku bahwa tindakan didorong oleh sakit hati dan cemburu. Merasa bahwa Hertalina sering berhubungan dengan mantan suaminya. Simak video ini. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah video saat suami menekam istrinya dari belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai masalah, guys, yang kompleks dan beragam. Masalah ini seringkali berkaitan dengan beberapa aspek tadi, yaitu aspek psikis. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi problematika tersebut dan seringkali dalam pencarian solusi membawa mereka kepada ajaran spiritual, dan salah satunya adalah tasawuf. Tasawuf sebagai cabang dari ilmu agama Islam memberikan pendekatan mendalam terhadap berbagai problem kehidupan dengan menekankan hubungan antara aspek spiritual dan kesejahteraan individu. Tasawuf sebagai cabang spiritual dalam Islam menawarkan pendekatan yang mendalam untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan, terutama dalam konteks masyarakat modern saat ini seringkali mengalami krisis moral dan spiritual. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, menerapkan akhlak mulia, serta menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual, individu dapat menemukan ketenangan dan makna hidup lebih dalam. Tasawuf dapat menjadi solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Tadi kan kita ambil tentang fisik dan psikis. Tasawuf dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah psikis karena tasawuf mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.
Nah, ini beberapa prinsip yang diajarkan meliputi yaitu zikir. Zikir dan ketenangan jiwa. Mengingat Allah melalui zikir dapat menenangkan pikiran dan jiwa yang pada gambarannya berkontribusi pada kesehatan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya ada taubat, di mana taubat ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pengobatan ini menekankan tanggung jawab pribadi setiap orang percaya untuk mengakui dosa-dosanya mereka dan meminta pengampunan dari Allah. Proses melibatkan refleksi diri dan keinginan tulus untuk mengubah perilaku seseorang yang sangat penting untuk pertumbuhan spiritual. Taubat individu didorong untuk bertobat segera setelah melakukan perbuatan dosa. Tindakan ini sangat penting karena mencerminkan pengakuan tulus atas kesalahan dan komitmen untuk menghentikan perilaku berdosa tersebut. Terus penjelasan yang kedua yaitu ada pertobatan sosial, melibatkan peran komunikasi dalam mengatasi dosa kolektif dan ketidakadilan. Ini mengaku bahwa masalah sosial sering berasal dari tindakan individu. Dan dengan demikian, pertobatan kolektif dapat mengarah pada penyembuhan dan peningkatan komunikasi. Dalam konteks sosial, bertobat dapat menginspirasi individu untuk terlibat dalam lebih banyak perbuatan baik dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual. Upaya kolektif ini menumbuhkan lingkungan yang mendukung di mana anggota mendorong satu sama lain untuk mengatasi atau mematuhi standar moral dan etika. Pertobat sosial juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan dalam komunikasi. Dampak positif dari subhah sangat signifikan, termasuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah, memberikan relaksasi, dan meningkatkan rasa cinta antar sesama. Dengan demikian, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tadi yang pertama yaitu bertaubat, terus yang kedua ini kita juga bisa mengambil dengan dampak positif dari subhah menjadi alat penting dalam memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat sekitar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.